jalan keluar. Ya, ayat yang kita asing lagi Matius 11 ayat 28. Ayat yang kita asing lagi itu apa saudaraku? Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jaminan Yesus, saudaraku, akan mendapat kelegaan. Saudara, definisi terjemahan bebas saya begini. Ayat Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku orang yang belum percaya maupun yang sudah percaya, aku akan memberikan kelegaan. Marilah kepadaku yang beban berat sekalipun, baik yang percaya. Tapi kalau orang percaya jangan bilang beban berat. Bisa jelaskan sedikit, saudaraku. Nah, yang pertama, kalau kita mau mendapatkan jawaban dari Yesus, kita harus datang setia kepada Tuhan. Saya percaya saudara, di tempat ini, inilah umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya. Saudara, ada contohnya, nggak usah dibuka, dalam Yohanes 8, 3-11. Nah, di situ seorang perempuan yang kedapatan habis berbuat zina. Perempuan yang kedapatan, walaupun dia tidak datang, dia tidak datang sendiri, dia didatangkan oleh imam-imam kepala. Tapi dia mendapat hadirat Tuhan. Nah, walaupun imam-imam kepala hanya ingin memuji Yesus, mencari, imam kepala kan selalu mencari kesalahan Yesus. Hukum Musa kan begini di Imamat 20:10 ya. Barang siapa yang habis berzina, baik laki-laki maupun perempuan, harus dihukum mati, ditimpuki sampai mati dengan batu. Nah, waktu imam kepala dapat perempuan yang berzina, ngapain dia nyari Yesus? Yesus lagi mengajar di bait suci. Emang dia mau mencari kesalahan? Kalau memang timpukin aja langsung sampai mati. Tapi imam kepala membawa kepada Yesus seorang terdapat yang berbuat zina, Yohanes 8 ayat 3 itu saudara. Dia berkata, Rabi, perempuan ini kedapatan berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat, perjanjian lama, memerintahkan kita untuk menimpuki perempuan ini sampai mati. Apakah pendapatmu? Kata imam-imam kepala. Di situ dikatakan Yohanes 8 ayat 5-6 ya, mereka hanya ingin mencobai Yesus supaya Yesus ketemu kesalahannya. Artinya kalau Yesus bilang setuju, ya udah, karena dia mau berzina, timpukin saja sampai mati. Ada kesalahan bagi imam kepala. Katanya Yesus membawa hukum kasih dari sorga. Katanya Yesus membawa pengampunan. Kok setuju bunuh orang? Kesalahan. Lalu Yesus bilang timpukin saja. Salah. Yesus disalahin oleh imam kepala. Ada bukti. Kalau Yesus bilang bebaskan perempuan itu, ampuni, salah juga. Jangan-jangan Yesus setuju nih dengan perzinahan. Setuju nggak saudara? Yesus dijebak, ini pertanyaan yang menjebak. Pertanyaan yang luar biasa sulit. Kalau Yesus bilang timpukin, salah juga. Yesus bilang bebaskan, salah juga. Tapi karena Yesus punya hikmat, Yesus Tuhan punya hikmat dari surga yang luar biasa, Yesus tidak bilang timpukin sampai mati. Yesus tidak bilang bebaskan dia. Yesus bilangnya hanya di tengah-tengah. Yesus tidak menghakimi, dia hanya dijawab di tengah-tengah dia. Dia jawab apa saudara? Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama yang menimpuki perempuan ini sampai mati. Akhirnya imam-imam kepala tersentuh hatinya bahwa kita manusia semua tidak ada yang sempurna. Kita manusia berdosa. Makanya imam kepala dari yang tertua pas mendengar perkataan Yesus yang penuh kuasa, dia langsung sadar bahwa dia juga pernah berdosa. Akhirnya dari yang tertua dia pergi, meninggalkan perempuan itu sampai semuanya. Nah, setelah imam-imam kepala pergi, Yesus bertanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau? Kata perempuan itu yang hancur, yang mati. Perempuan itu berkata, tidak ada Tuhan. Kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ada pesannya saudara. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amen. Coba bayangin saudara, perempuan itu belum mengenal Tuhan loh. Pasti dia berat, karena apa? Harusnya 99% perempuan ini mati. Karena habis berzina sudah pada pegang batu. Perempuan itu mengerikan, harusnya dia mati. Tapi berjumpa Yesus, Tuhan berikan kelegaan. Haleluya. Haleluya. Amen. Pegang ayat ini.
Kalau perempuan yang habis berzina saja selalu Tuhan berikan kelegaan setiap masalah, terlebih saudara dan saya, orang yang sudah setia datang beribadah ke tempat ini, kita akan mendapat kelegaan juga. Amin. Haleluya. Pegang saudaraku, itu harus dipegang. Yesus luar biasa. Perempuan yang habis berzina, makanya Yesus disebut juru selamat dunia. Kenapa saudaraku? Yesus tidak mau melihat perempuan yang berzina ini ditimpuki sampai mati. Nah, kalau perempuan ini ditimpuki sampai mati, dia sudah mati pun masuk neraka karena habis berzina. Setuju saudara? Harusnya perempuan itu kalau mati masuk neraka, tapi Yesus tidak mau. Yesus berikan kesempatan untuk perempuan ini bertobat hingga perempuan mengenal Yesus. Suatu saat perempuan itu meninggal akan berada di dalam surga juga. Haleluya. Saudara dan saya pun seharusnya kita mati karena dosa, tapi karena pengampunan Kristus yang luar biasa memberikan saudara dan saya kesempatan untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, luar biasa kita bangga punya Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Dia memberikan kesempatan kepada kita yang berdosa ini. Makanya kita datang kepada Tuhan. Seberat apapun beban kita, jangan katakan beban berat. Kalau orang yang belum mengenal Tuhan, seperti perempuan yang berdosa nih, berat dia bebannya karena habis mati. Saudara dan saya apa sih bebannya? Paling 3 hal. Ekonomi, kesehatan, penyakit. Betul ya? Kadang-kadang disakitin pacar, disakitin suami. Masih ringan, jauh dengan perempuan yang berdosa nyaris mati. Maka jangan bersungut-sungut saudara. Tetap datang kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Nah, itu versi orang yang belum mengenal Tuhan, beban berat pun Tuhan berikan kelegaan. Haleluya. Makanya kalau kita mengatakan beban kita berat, sama saja kita mengecilkan kuasa Yesus. Karena kuasa Tuhan adalah kuasa yang tak terbatas. Oh saudara, saat kita ada sakit penyakit berkeluh kesah terus, bukan tambah baik, tambah sakit. Coba buktikan saat kita sakit, memuji Tuhan dengan tulus, minta pengampunan. Pasti ada kuasa yang luar biasa yang mampu, saudara. Makanya ada pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Kalau kata biasa itu berarti tidak berat. Karena Tuhan setia, Dia tidak mungkin memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita. Saat kita dicobai, kita datang memuji muliakan nama Tuhan. Kuasa Tuhan yang memberikan jalan keluar dan kekuatan untuk saudara dan saya. Saudara